Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam wa wa'adana lil istiqamati bil jannati daris salam. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam Nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, tabarukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, ibu-ibu hadirat jamaah majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di pagi hari ini, di Sabtu yang terakhir di bulan Rajab, kembali kita dapat hadir bersama memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi sabab hidayah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita awali majelis Al-Quran yang mulia ini dengan bersama baca satu ummul kitab. Semoga kita bertawassul dengan bacaan surah Al-Fatihah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita maupun guru-guru kita, fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa satu-satunya ayat Al-Quran yang menjelaskan Isra-nya Nabi adalah surah Al-Isra ayat 1. Kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj adalah dua istilah yang berbeda, walaupun keduanya adalah peristiwa yang terjadi pada waktu bersamaan, sehingga rangkaiannya adalah peristiwa Isra dan kemudian Mi'raj. Tetapi para ulama sampaikan bahwa hanya satu ayat yang menjelaskan tentang Isra-nya Nabi, sementara Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa sampai Sidratil Muntaha dijelaskan sedikit di dalam surah An-Najm, tetapi lebih banyak disampaikan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hamba yang dimaksud ayat ini tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lailan pada satu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid al-aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan tujuan perjalanan ini agar kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menginformasikan tentang sebuah peristiwa yang disepakati oleh ulama sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Di mana ayat ini turun, kronologisnya sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Quraisyin al-Isra'a bihi wa takdzibahum lahu. Diceritakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanan spiritual beliau dalam Isra wal Mi'raj, kharaja ilal masjidil haram wa akhbara bihi Quraisyan. Ketika pagi hari Rasulullah pulang, Nabi sengaja keluar ke Masjidil Haram karena memang peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi. Keberangkatannya dalam riwayat yang paling kuat, Rasulullah sedang berada di Hijr Ismail bersama dua orang yang menemani. Yang pertama adalah pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi yang menemani adalah paman dan sepupunya. Berangkat dari Hijr Ismail, kemudian langsung berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Maka ketika Rasulullah SAW kembali, Nabi ceritakan itu, fata'ajjabu minhu listihalati dzalika fi nadharihim. Tetapi yang terjadi kemudian, semuanya heran dan takjub karena menganggap apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang tidak mungkin. Apalagi Nabi menceritakan bahwa beliau ketika sudah ada di Hijr Ismail didatangi oleh beberapa malaikat, yang diawali kedatangannya oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian dibelah dadanya Nabi, dikeluarkan hatinya. Rasulullah SAW diberi keistimewaan, Allah beri kendaraan yang bernama buruk. Kita bisa bayangkan hadirin rahimakumullah, saat ini saja seandainya Allah takdirkan seseorang cerita seperti ini, kalau bukan karena iman yang ada di hati kita, mungkin kita nggak akan percaya, Pak. Seandainya ada orang bercerita kepada jamaah Masjid Al-Hikmah pagi ini, saya berangkat dari masjid ini ke masjid ini,
naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, saya yakin orang akan menganggap yang bercerita adalah orang yang tidak waras. Begitulah yang terjadi pada masa itu. Apalagi Rasulullah SAW menceritakan ini pada orang yang notabene di awal sudah tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Maka mendapatkan cerita ini, fata'ajjabu minhu, justru mereka heran dan menganggap ini mustahil. Wartadda nasun mimman amana bihi, bahkan orang yang tadinya sudah percaya Rasulullah, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, irtadda, murtad, kembali tidak percaya kepada kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, karena mendapatkan cerita yang dalam hal ini menurut kacamata akal mereka impossible, sangat-sangat tidak logis. Karenanya ketika kita menangkap dengan iman tentu ada masalah. Walaupun diceritakan yang menangkap kisah ini dengan iman, diriwayatkan wasa'a rijalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu, yang menangkap dengan iman tidak lain adalah sahabat utama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika beberapa orang mendatangi Abu Bakar, faqala in kana qala laqad saddaqa, mereka menginformasikan, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sedang berimajinasi, sedang berhayal, sedang berbicara yang tidak jelas, ngawur, dia cerita kemana-mana begini. Apa kata Abu Bakar? In kana qala laqad saddaqa, kalau dia yang ngomong pasti benar, gak mungkin dia berbohong. Faqalu tasaddaqu ala dzalik, apa kamu percaya dengan hal itu? Lihat ungkapan orang yang beriman. Qala inni la usaddiquhu ala ab'adin min dzalik. Jangankan cuma bilang dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke langit, lebih jauh dari itu aku percaya. Ini kacamata iman. Ketika menangkap sebuah informasi dari seseorang yang jelas-jelas kita imani, kita yakini adalah utusan Allah, maka sudah barang tentu apa yang diinformasikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang muncul dari ucapan Nabi tidak mungkin berasal dari hawa nafsunya. Nah, hadirin dalam perspektif hukum, orang seringkali memperdebatkan untuk apa memperingati Isra wal Mi'raj, padahal peristiwa ini itu sendiri tidak menjadi kesepakatan para ulama. Saya ingin sampaikan, harus kita akui bahwa peristiwa Isra maupun Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, tidak semua ulama sepakat kapan terjadinya. Bahkan beberapa ulama menyebutkan tidak kurang dari 60 riwayat yang menyebutkan tentang kapan terjadinya peristiwa ini. Dari mulai perbedaan bulannya, perbedaan tahunnya, ini menjadi perdebatan terus di kalangan para ulama. Walaupun sebenarnya perdebatan ini tidak mempengaruhi sama sekali keimanan kita. Sama dengan kita misalnya, lahirnya Nabi Muhammad itu kapan? Apakah 570 atau 571? Gak menjadi penentu keimanan. Paling tidak ada 3 riwayat yang dikutip oleh Syekh Wahbazu dalam tafsirnya. Yang pertama, peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah,
Itu berarti usia Nabi saat itu kurang lebih 50 tahun. Berarti 10 tahun kenabian. Bulan Rabiul Awal tahun 10 kenabian. Wa dzakara al-harbi annahu usriya bihi lailata sab'in wa isyrina min syahri Rabi'il akhir. Sebagian riwayat tadi mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada malam 27 Rabiul Tsani. Ada yang menyebutkan Rabiul Awal, ada yang menyebutkan Rabiul Tsani, dan menurut pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, terjadinya adalah annal Isra kana lailatas sabi' wal isyrina min Rajab. Terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Ini pendapat yang banyak digunakan oleh mayoritas muslim bermadzhab Syafi'i. Nah, hadirin rahimakumullah, yang harus dipahami pertama, ketika terjadi perbedaan sejarah kapan terjadi sebuah peristiwa mukjizat, tentu ini tidak punya konsekuensi hukum apapun. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak boleh memperingati Isra wal Mi'raj dalam momen tertentu, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, bahkan di negeri kita setiap momen 27 Rajab itu menjadi kalender yang libur, tanggal merah, libur nasional. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ini tidak perlu ada, karena memang ulama sendiri tidak sepakat tentang kapan terjadi peristiwa ini. Yang harus disampaikan bahwa kalaupun tidak terjadi kesepakatan tentang kapan terjadinya peristiwa ini, ketika sebagian orang memilih satu pendapat yang dianggap lebih kuat, tentu ini tidak masalah. Jadi bagaimana mungkin kita menolak pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan tanggal 27 Rajab itu adalah terjadinya Isra wal Mi'raj. Padahal Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama yang diakui mumpuni dalam bidangnya. Sehingga kemudian kalau ini dijadikan momentum peringatan, ini saya pikir sama jawabannya dengan orang yang ketika Rabiul Awal memperingati Maulid, ketika Ramadan pertengahan memperingati nuzulul Quran, atau bahkan nanti sebelum Ramadan ada sebagian orang membuat acara tarhib Ramadan, nanti habis Idul Fitri ada acara halal bihalal. Ini semua tidak ada kaitannya dengan amrun ubudiyun, tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan ibadah. Karena memang tidak ada kaitan dengan urusan ibadah, maka persoalan mau memperingatinya atau tidak itu tidak menjadi domain hukum. Tidak ada hukum wajib, sunnah, makruh, haram, karena itu persoalan yang tidak masuk dalam ranah ibadah. Bahkan dijawab oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ketika sebagian orang menjadikan momen yang terjadi pada masa Nabi, kelahiran Nabi, hijrahnya Nabi, turunnya Al-Quran, menjadi sebuah peringatan, maka ini disebut dengan amrun adiyun, persoalan tradisi saja. Maka persoalan tradisi masuk kaidah hukum, al-adatu muhakkamatun ma lam yukhalifi syar'a. Sebuah kebiasaan masyarakat itu bisa saja terjadi, boleh dilakukan dengan catatan malam yukhalifi syar'a, selama tidak menyalahi aturan syariat.
Ketika tidak ada yang haram yang dilakukan pada acara itu, tidak ada acara yang dianggap justru jauh dari hukum Allah, maka kembali kepada kaidah asal, al aslu fil muamalah, hukum asal dari muamalah itu adalah mubah. Tidak ada masalah, silakan saja. Sehingga kemudian karena ini bukan persoalan ibadah, maka berbeda dengan perkara ibadah. Kalau itu hal yang berkaitan dengan ibadah, jelas waktunya harus jelas. Sholat 5 waktu, amrun ubudiyun, perkara ibadah. Sholat sunnah Idul Fitri, urusan ibadah, jelas waktunya. Tapi kalau urusan amrun adiyun, perkara tradisi atau adat tadi, maka kita boleh melakukannya kapanpun. Malah kalau ada pun orang yang membuat peringatan maulid, peringatan hijrah, peringatan Isra Mi'raj di bulan yang sama, di Rabiul Awal, nggak ada masalah. Jadi kemudian ketika ini masih diperdebatkan, tentu sebagaimana kita sering kali bahas, kalaupun ini harus dipersoalkan, maka kita boleh saling menghargai pendapat. Yang masih mau memperingati silahkan, jika itu ada manfaat yang besar di dalamnya. Namun kalau tidak ada manfaatnya, atau bagi mereka yang tidak mau melakukannya, itu pun tidak ada kaitan antara haram, makruh dan lainnya. Ini menanggapi peristiwa Isra wal Mi'raj dalam perspektif sejarah. Yang kedua, rahimakumullah, ternyata ulama juga sepakat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah awal diwajibkannya ibadah sholat kita. Bahkan ulama tafsir mengatakan wala khilafa bainal ulama'i wa ahli sairi anna sholata innama furidat bi Makkah lailatal Isra hina urrija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama maupun ahli sejarah bahwasanya sholat kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Makkah. Mungkin kita bisa lihat keunikan yang berbeda. Pertama, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dalam urutan rukun Islam misalnya, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, stressing pada tauhid, fokus pada akidah. Tapi setelah rukun Islam yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, ternyata dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, selain sholat, rata-rata ini baru diwajibkan pada periode Madaniyah. Bapak Ibu masih ingat bahwa periode Madaniyah adalah periode saat Nabi dan para sahabat sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini sangat dimaklumi, karena kita tahu pada saat Nabi di Makkah, periode ini adalah rata-rata Rasulullah SAW fokus pada akidah, keyakinan Nabi dulu. Baru pada saat Nabi di Madinah, ketika umat Islam mulai banyak, baru ada perintah sholat berjamaah, ada perintah sholat sunnah, ada perintah berpuasa, ada perintah zakat, ada perintah haji. Karena notabene masyarakat muslim saat itu sudah kuat keyakinannya kepada Allah. Hal yang berbeda dengan sholat. Wala khilafa bainal ulama'i wa ahli sair anna sholata innama furidat bi Makkah. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat dengan para ulama bahwa sholat itu diwajibkan di Makkah pada malam setelah di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mansusun alaihi fi sahihail Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Bahkan informasi ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Termasuk cerita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada Allah, diberikan kewajiban 50 waktu. Ini diceritakan tidak kurang dari 20 orang sahabat, Pak. Sehingga kedudukan hadisnya sangat kuat. Sehingga ketika Nabi ditawarkan atau menawarkan diri, ditanya kepada Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, berapa yang Allah berikan kepada umatmu? 50 waktu wahai Musa. Minta saja kurangan, minta dispensasi dari Allah. Sampai akhirnya dari 50 sampai kepada 5 waktu. Ini masyhur di hadis-hadis Rasulullah SAW. Lagi-lagi kalau kita menanggapi dengan kacamata logika, orang akan sering berpikir, kenapa sih sholatnya harus gak langsung aja? Ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi paling tidak dalam perspektif hukum kita bisa mengetahui bahwa sholat diwajibkan di Makkah karena memang betapa pentingnya interaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Tetapi kemudian para ulama memang berbeda pendapat. Wa inna makhtalafu fi hayatiha hina furidat. Kewajiban sholatnya pada malam di Isra Mi'rajkannya Nabi, semua ulama sepakat. Tapi yang menjadi perdebatannya adalah tata cara sholatnya, rokaatnya, prakteknya bagaimana. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik, Abu Daud dan An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha qalat farradallahu sholata hina farradaha raq'ataini. Ternyata pertama kali sholat diwajibkan jumlahnya hanya 2 rakaat. Itu pun thumma atammaha fil hadir wa aqarrat sholat safar ala faridatil ula. Kewajiban sholat belum sesempurna sebagaimana ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Karena kalau kita lihat dari sejarah tadi, Rasulullah SAW di Isra wal Mi'rajkan 1 tahun sebelum hijrah. Karena memang setelah peristiwa Isra wal Mi'raj ini, masyarakat kafir Quraisy bukan makin ringan serangannya kepada Nabi. Apalagi pernah saya ceritakan, peristiwa Isra wal Mi'raj juga diawali dengan wafatnya 2 orang penting dalam kehidupan Nabi. Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, seseorang yang walaupun sampai dia meninggal dunia, riwayat yang paling kuat dia tidak pernah beriman, tetapi masa hidupnya pamannya Abu Thalib ini begitu kuat dan gigih untuk membela dakwahnya Nabi. Yang kedua, Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istri tercintanya, Khadijatul Kubra binti Khuwailid, seorang perempuan yang luar biasa pengorbanannya untuk Nabi, untuk dakwahnya Nabi, sampai semua kekayaannya diserahkan untuk Rasulullah. Nah, dalam kesedihan itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy tahu pendukungnya Nabi ini sudah nggak ada, maka serangan itu makin membabi buta. Sehingga pelaksanaan sholat pun masih dibaca atau dipraktekkan dengan semua jumlah rokaatnya 2. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sholatnya hanya 2 kali, pagi dan sore. Belum sesempurna dengan turun nanti perintah yang lain. Sholatnya pun masih dibaca dengan sirri, karena kondisi masyarakat kala itu yang belum kondusif, dimana kalau kemudian sholat itu dilakukan
dengan suara keras, ini akan orang-orang kafir akan tahu. Baru kemudian ketika serangan-serangan orang kafir makin menjadi-jadi, barulah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Disinilah tahapan utama, tahapan yang penting dari segala pelaksanaan ibadah, sehingga ulama sepakat kemudian sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, sempurna seperti biasa yang kita kenal hari ini. Kalau tadi saya bilang awalnya cuma 2 rakaat, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faradallahu as-sholata ala lisani nabikum fil hadar arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khaufi rak'atan. Kalau tadi riwayat dari Sayyidatina Aisyah, yang kedua riwayat dari Abdullah bin Abbas, di mana katanya untuk pertama kali sholat diwajibkan saat di Makkah kalau ada sedang dalam keadaan tidak musafir 4 rakaat. Kalau dalam keadaan safar 2 rakaat. Kalau dalam keadaan perang 1 rakaat. Tetapi kemudian semua disempurnakan saat Nabi hijrah. Yang saya sampaikan tadi, akhirnya ada yang jumlahnya 2 rakaat, ada yang jumlahnya 4 rakaat, ada yang jumlahnya 3 rakaat. Ini semua semata-mata adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tidak bisa kemudian, kenapa maghrib harus 3, subuh harus 2, duhur harus 4. Kendati pun kita tidak ada mengambil hikmah di dalamnya, sebagai orang mukmin inilah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dengan jumlah rakaat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk ketika Nabi mengatakan bahwa duhur dan asar tidak perlu dibaca keras. Nabi mencontohkan tidak dibaca keras. Maghrib, isya dan subuh Nabi contohkan membaca suara keras atau jahar. Ini semuanya adalah tauqifi, petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana persoalan ibadah adalah persoalan yang jelas-jelas harus ada petunjuknya dari Nabi. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis dikatakan bahwa sholat yang walaupun jumlahnya hanya 5 waktu, ini keistimewaan dan keutamaannya insya Allah sepadan dengan 50 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ketika memang sudah diberikan 5 waktu, Allah juga mewajibkan dengan waktu-waktunya yang kita kenal hari ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ibadah sholat. Sampai kalau kita lihat dari ibadah-ibadah lain dalam Islam, satu-satunya ibadah yang perintahnya tanpa perantara malaikat Jibril tiada lain adalah sholat. Maka sholat yang dicontohkan Nabi pada periode Makkiyah berbeda dengan periode Madaniyah. Kalau saat periode Makkiyah, Nabi tidak, bahkan hanya memerintahkan beberapa orang sahabat dan tidak mencontohkannya dengan berjamaah. Tetapi ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, barulah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berjamaah. Bahkan hadis-hadis yang berisi misalnya tekanan ataupun penekanan untuk melakukan sholat berjamaah, itu rata-rata disampaikan Nabi di Madinah. Kita bisa dapati misalnya ketika seorang laki-laki buta meminta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat di rumahnya.
Jelas ini terjadi pada saat di Madinah, ketika kedudukan umat Islam begitu kuat. Farokhosolahu an yusalliya fi baiti, dia minta izin untuk sholat di rumahnya. Ketika Nabi tanya alasannya apa, laisali qaidun yakuduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya berangkat nggak bisa ke masjid itu karena nggak ada yang menuntun saya buta. Rajulun a'ma, yang nggak bisa ngelihat, maka saya minta izin. Farokhosolahu, maka Nabi mengizinkan, ya udah silakan. Tapi falamma da'walla da'ahu, tapi ketika laki-laki ini berpaling, Nabi tanya lagi, sini, tahan. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar suara azan? Qala na'am, iya ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu kamu wajib ke masjid. Ini jelas di Madinah. Atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sedikit tekanan kepada orang yang nggak mau sholat berjamaah, kata Nabi, akan aku bakar rumahnya orang yang tidak melakukan sholatnya secara berjamaah. Maka hadis ini dipahami oleh para ulama, ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, maka itulah yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi ketika memang masyarakat keimanannya relatif kuat saat itu. Maka pengambilan hukum, hadirin rahimakumullah, kita tidak mengambil saat di Makkah. Jangan kemudian berpikir kalau kita mengikuti Nabi berarti sholatnya semuanya 2 rakaat. Buktinya mana lah itu? Nabi sholatnya 2 rakaat semuanya. Atau bahkan saya pernah dengar fatwa yang nyeleneh yang bilang bahwa hari ini kita masih dalam periode Makkiyah. Karena kita masih di dalam periode Makkiyah. Alasannya kenapa disebut dengan periode Makkiyah? Kondisinya negeri kita sama dengan kondisi Makkiyah. Banyak orang yang syirik. Syiriknya menyembah togut, menyembah berhala-berhala kekinian. Maka kita kewajibannya pun sama seperti periode Makkiyah, tidak wajib sholat. Maka saya bilang, apa yang terjadi pada periode Makkiyah dan Madaniyah itu sudah final. Finalnya adalah ketika Rasulullah SAW menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sudah sempurna, selesai. Maka yang terjadi bukan diambil hukum dari yang terjadi pada Makkah, tidak, tapi pada periode Madaniyah. Tentang sholat 5 waktu yang wajib hukumnya, pentingnya sholat berjamaah, bagaimana zakat wajib ditegakkan, bagaimana haji ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah memahami tentang kewajiban sholat kita, yang subhanallah begitu hebatnya sholat kita, sehingga dia juga dianggap Nabi sebagai mi'rajnya orang beriman, sekaligus ibadah yang memang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat, tiada lain adalah sholat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat dari ibadah kita tidak lain adalah sholat kita. Maka mudah-mudahan momentum ini, walaupun lagi-lagi tadi saya katakan kita memilih pendapat yang menyatakan tanggal 27 Rajab adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, maka hal ini tidak menjadi masalah. Tentu yang penting bagi kita adalah bagaimana momentum ini memotivasi kita tetap menjaga kewajiban kita sholat 5 waktu yang kita lakukan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada juga sebagian yang aneh menolak 27 Rajab sebagai peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, tapi karena tanggal libur dia pakai buat hal-hal yang menurut mereka lebih baik.
Padahal jelas momentum ini mengingatkan kita untuk meyakini bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj yang pertama adalah peristiwa iman yang harus kita tangkap dengan iman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, ketika Allah berkehendak maka Allah hanya berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Yang kedua kesimpulannya adalah bagaimana Isra wal Mi'raj, kewajiban sholat kita yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Inilah hadirin jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan tentu saja memotivasi kita untuk terus istiqomah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya sarikan dalam kitab At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Selanjutnya seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi kita pagi hari ini ataupun yang lainnya, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Pertama kan 50 rakaat atau 50 waktu. Ya. Kenyataannya bahwa setelah kita jumlah yang dilakukan saat ini selain sholat wajib, sholat rawatib dan sebagainya juga mendekati hampir 50. Ya. Ini gimana jadi? Oh baik. Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau kita amati dari jumlah rakaat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 17 rakaat. Kemudian ini hampir bisa kalau dihitung-hitung juga mencapai 50 waktu tadi. Mungkin kalau cuma 2 rakaat berarti sekitar 100 rakaat. Tetapi ternyata salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sekaligus juga kasih sayang Nabi kepada umatnya, walaupun sholat 5 waktu yang kita lakukan ini sudah pahalanya sebanding dengan 50 waktu, karena satu waktu dilipat gandakan menjadi 10. Satu waktu 10, 5 waktu menjadi 50 waktu yang sama pahalanya. Tapi karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mencontohkan untuk melakukan amaliyah sholat sunnah. Jadi ini pilihan. Tetapi karena kasih sayang Allah tadi, kalau seandainya yang wajib sampai 50 Pak, 5 waktu saja udah 17 rakaat dengan jumlah yang sekarang kita pahami, subuh 2, zuhur 4 dan seterusnya. Kalaupun mau dihitung rata-rata 50 waktu masing-masing, satu waktu 2 rakaat, kita cuma punya waktu 24 jam. Jangan-jangan kita setiap 2 jam sekali sholat. Jam 6 sholat, jam 8 sholat lagi, jam 10 sholat lagi, walaupun cuma 2-2. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan pahala yang 5 waktu sama sebanding dengan yang 50 waktu. Tapi kalau mau nambah lagi dapat pahala yang lebih banyak, tambahkan dengan sholat sunnah. Mungkin tadi kata Bapak penanya, kalau dihitung-hitung kita mau kerjain istiqomah, bisa jadi 50 waktu tercapai Pak. Mungkin 2 jam sekali kita bisa sholat. Sekarang subuh jam 4:30 misalnya. Nanti bahkan 1,5 jam kemudian kita udah sholat sunnah isyraq. Nanti 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian ada sholat duha. Kita kerjakan 8 rakaat, hitung-hitungannya udah 4 waktu sudah. Kemudian 2 jam berikutnya sholat duhur 4 rakaat, diawali qobliyah 4 rakaat, ditambahkan dengan ba'diyah 4 rakaat. Itu kalau kita mau kerjakan mungkin sampai 12:30. 2 jam kemudian udah asar.
Qobliyahnya 4, asarnya 4. 2 jam kemudian ada qobliyah maghrib, ada maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib. 1,5 jam kemudian udah waktu isya, qobliyahnya ada, ba'diyahnya isya ada. Mau istirahat sebentar, agak panjang waktu tidur. Ada sholat tahajud yang jumlahnya tidak terbatas. Kalau jamaah Masjid Al-Hikmah, insya Allah saya berhusnuzon minimal 12 rakaat jangan-jangan. Walaupun jumlahnya sangat mungkin kita lakukan, mau 12, mau 20, mau 40 kalau kuat gak masalah. Walaupun Ustadz yang standar aja deh, tahajudnya 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Tapi musibah, nggak ada masalah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah pada kita. Makanya yang wajib itu hanya 5 waktu. Yang lain silahkan semampunya karena ini sunnah. Maka walaupun ini perkara yang sunnah, fadilahnya luar biasa. Orang-orang yang biasa mengamalkan sunnah pada sholat, fungsi yang pertama adalah menambalkan kekurangan-kekurangan dari sholat yang wajib. Fungsi yang kedua jelas menambah timbangan amal. Dalam hadis dikatakan ketika nanti dihisab, sholat wajib kita diperiksa semuanya, yang mungkin kurang khusyuk, yang mungkin banyak hal yang tidak sempurna, Allah sampaikan, coba malaikat cek sholat sunnahnya ada apa enggak. Ketika sholat sunnahnya banyak, maka ini menjadi penambal kekurangan-kekurangan kewajiban kita. Maka subhanallah, 50 waktu yang pertama kali diwajibkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kemudian menjadi 5 waktu, semata-mata adalah karena kasih sayang Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau mau dihitung itu tadi, mau ngerjain yang sunnah, insya Allah jadi kok 50 waktu ya, yaitu hal-hal yang sunnah. Cuma kalau semuanya wajib pasti memberatkan. Bagi orang yang tidak kuat imannya saja, kadang 5 waktu dianggap berat. Aduh repot banget ya, lagi tidak sedang enak-enak tidur kok sholat, lagi enak-enak kerja kok sholat, lagi istirahat tidur siang kok suruh sholat. Padahal ini adalah kewajiban yang Allah berikan, yang kalau dikerjakan secara istiqomah sesungguhnya malah menjadi ringan. Itu kira-kira perbandingan antara 50 waktu dengan 5 waktu. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang ditanyakan juga dapat kita ambil manfaatnya bersama. Sekedar mengingatkan bahwa malam Jumat yang akan datang kita sudah masuk 1 Sya'ban. Amaliyah yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW, dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha maupun Ummu Salamah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW paling sering puasa sunnah justru di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban kelak, dan tentu saja kita mohon kepada Allah semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Mari bersama kita awali doa kita dengan membaca satu ummul kitab, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan insya Allah Allah berikan istiqomah kepada kita dan anugerah husnul khotimah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman syaikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kulla asir.
فتيسير العسير عليك يسير حاجاتنا إليك كثير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.